Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanida Mahlayani dengan NIM 4444190092 dari 5A kelas PCR. Di sini saya akan memaparkan mengenai translasi dan transkripsi. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu DNA dan RNA dari strukturnya. DNA sendiri yaitu molekul nukleotida, kumpulan molekul nukleotida yang mengandung informasi genetik. Sedangkan struktur RNA berperan dalam penyimpan dan penyalur informasi genetiknya. Untuk DNA, dua untaian rantai nukleotida, sedangkan struktur RNA sendiri yaitu hanya memiliki satu untaian rantai nukleotida. Selanjutnya, definisi dari transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untaian rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Sedangkan translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadinya di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Ya, di sini ada tahapan proses dari transkripsi maupun translasi, yaitu ada 3, inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Sumber ini diambil dari Purnomo, Sujo, dan Trijoko, dan Hadi Susanti tahun 2009. Tahap pertama dari transkripsi yaitu inisiasi, yaitu RNA polimerase melekat pada daerah promoter dan pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Selanjutnya adanya pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, si RNA polimerasenya kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen dan 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadilah pemanjangan RNA-nya. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dan urasil. Sedangkan tahap terakhir, yaitu pengakhiran, terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya di sini tahapan proses translasi. Yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan diikatkan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTM dan enzim. Peristiwa ini disebut kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG merupakan sinyal untuk memulai prosesnya translasi. Terus tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom
untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya adanya elongasi, yaitu kodonnya dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yaitu metionin. Asam amino pertama lepas dari ribosom, tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, asam amino digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut membentuk untayan polipeptida yang dikatalisis oleh RNA. Terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentukan ikatan polipeptida, ikatan peptida yang menyambung polipeptida antar asam aminonya. Proses terakhir atau tahapan terakhir yaitu pengakhiran, berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UAGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Aplikasi pertemuan PCR dibekali dengan pembelajaran gen, terus DNA, translasi, transkripsi, dan replikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.